الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Jadi harus ada yang bergerak. Terus dia tanya gimana strateginya cari donatur gitu. Akhirnya dia terjun langsung ke RT, RW, tokoh di situ. Saya, Waif, sudah belajar tentang nadir wakaf, bisa menghitung zakat. Kami sampaikan kepada seluruh warga di Grand Wisata sini, siapa yang pengen bayar wakaf, persilahkan, kami akan menghitungkannya. Seret, disebar WA itu langsung, Pak, tolong hitungkan zakat saya. Ada yang 21, ada yang 30, ada yang 50 juta satu orang. Jadi memang harus ada yang bergerak. Nah, cuma kadang orang pasif takmir itu. Ya, yang penting sholat, yang penting datang ke masjid, yang penting adzan, habis itu sudah selesai. Nah, tidak ada terobosan-terobosan apa yang dilakukan. Nah, ini yang saya lihat banyak takmir-takmir masjid itu yang kurang serius dalam hal mengelola masjid. Nah, alhamdulillah di Jokokayan ada Pak Kiai Jazir, di sini ada Mas Ari, ya. Dan masjid-masjid yang saya kunjungi memang dia totalitas. Bang EN Adi Pratama itu di Ismu Yahya, ya. Pontianak, baru 2 tahun ini sudah keliling kemana-mana sekarang. Sekarang lagi pulang dari Jepang untuk bercerita bagaimana masjidnya bisa tumbuh. Masjidnya dari nol, belum ada 2 tahun, infaknya 6 miliar sekarang. Jumlahnya sekitar atau 2 hari seluruh Indonesia lewat media. Jadi muslimnya hanya 5%. Jadi muslimnya 5%. Ini kan masih mending kan di tengah kota. Nah, ini media penting. Ini gambaran ya kayak Lukman kan bisa ngumpulin dana segitu ya lewat media. Ada pengasuhan setiap pagi, ada pengajian SMK. Subuh menggapai keberkahan. Akhirnya jaringannya seluruh Indonesia. Takmirnya ada 600 sekarang yang digaji. Mobilnya ada sekitar 40 sampai 60. Masjidnya itu penuh dengan mobil orang-orang wakaf. Ada Velfire, Alphard, Rubicon dan lain sebagainya. Ada, itu yang ngasih orang Cibinong. Dia properti. pajaknya gimana tuh? Yang pajaknya dibayar juga. Masalahnya itu pajaknya mahal. Dan pajaknya kecil karena itu milik masjid. Oh, iya, bisa. Jadi benar-benar dibayar gitu. Jadi Ustadz Lukman itu hampir semua kekayaannya diserahkan ke masjid. Pokoknya orang ngasih Alphard itu dia nggak nerima. Masjid, kapal munjalan, langsung dikasih stiker. Ya siapapun boleh pakai, termasuk dia pakai juga. Tapi yang sering dia pakai Rubicon kuning. Kalau saya datang ke sana, keliling itu, yang nyetirin itu. Jadi takmir itu dapat apa? Dapat semuanya. Nah, jadi khawatir kan orang kalau masa depannya gimana marbot masjid. Nah, ini belum yakin jadi marbot masjid itu penuh keberkahan. Ini dulu digaji 1 kali UMR. Tak minta keluar, fokus ngurusi masjid. Sekarang penghasilannya 3 kali UMR lebih. Keluar mau nggak? Ayo. Kan udah keluar. Berarti kan 3 kali UMR deh. Keluar tapi keluar nih. 3 kali UMR keluar di kemarin tapi. Nah keluar. Saya berani menentukan keluar pertama. Dulu saya itu kan konsultan di Bappenas, konsul di Depdagri di Pasar Minggu. Terus yang terakhir di PU di Kebayoran, terakhir di Freeport. Saya beranikan berhenti dari semua itu. Saya mendirikan usaha. Roti di Bogor gagal, nasi goreng gagal, ayam goreng gagal. Semuanya gagal, akhirnya pindah ke Sragen. Jualan ayam goreng, terus 6 tahun kemudian diangkat jadi bupati, jadi takmir masjid. Terus akhirnya 2 tahun kemudian saya menyatakan berhenti dari semuanya itu. Justru bisnisnya tumbuh. Istri juga sama dulu nentang, gimana nanti masa depannya, gimana anak-anak sekolahnya. Allah Maha Kaya. Oh gitu. Allah Maha Kaya. Udah besok saya keluar mari. Kalau mau kayak gitu,
nanti belajar sama Bang EN, belajar sama Ustadz Lukmanul Hakim, ya sama saya, Kang Dewa Eka Prayoga. Tapi harus siap dulu. Maksudnya siap gini. Apa yang saya sampaikan, rancang sedemikian rupa, programnya apa, ketika ini sudah tumbuh baru keluar. Saya keluar dari Al-Falah itu setelah 3 tahun. Keluar dari geprek. Saya fokus ngurusin masjid. Jadi saya belum keluar dulu kali. Tahan dulu. 3 tahun. Butuh waktu 3 tahun. Ya, masih ada waktu. Masih ada waktu. Sragen, tapi lama saya tinggal di Jakarta. Pernah saya tinggal di Cipete, Jalan Asem, Fatmawati. Jadi saya hafal di Menteng, Kosan Palmerah, ya. Haji Asem 2. Iya. Dulu dekatnya tetangganya almarhum Krise saya. Ini Krise, nah saya di depannya sini. Kalau timur lewat Antasari. Tapi dulu belum ada jalan atas layang, itu belum. Masih di bawah semua jalan. Kalau sejarahnya Al-Falah masjid milik pemerintah. Iya. Masjid milik pemerintah sejak 53 diserahkan kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah. Oke. Tahun 80-an Pemda Sragen nggak punya masjid, diminta sama Pak Darmono waktu itu menteri wakil presiden, dibangunlah Masjid Pancasila. Akhirnya disodorkan, dibantu dari pusat dan secara diam-diam di-SK-kan sama Pemda Sragen. Akhirnya masjid ini menjadi miliknya Pemda. Tapi karena secara politik sejarahnya itu diserahkan kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah, maka sejak tahun 53 pengelolaan manajemennya dikelola sama pimpinan daerah Muhammadiyah. Nah, dulu nggak dikelola serius. Orang-orang tua, waktu sisa, tenaga sisa. Rapatnya setahun hanya 2 kali, menjelang Ramadan dan Idul Adha. Akhirnya saya ditunjuk untuk revolusi ketakmiran. Tahun 2016 bulan April. Baru saya karena pengalaman mengelola perusahaan, akhirnya manajemen perusahaan saya taruh untuk manajemen masjid. Gitu. Baru tahun 2016. Iya, saya 2016. Jadi di sini 2006. Ini. Saya masuk sini. Jadi kenapa perubahannya? Tata kelola perusahaan profesional saya taruh di masjid. Direktur utama ada, bagian security ada, logistik ada, imam khusus, muadzin khusus, yang vakum karpet khusus, yang nyapu khusus. Semuanya kita gaji profesional. Infak dari 12 juta tembus di angka 500 juta. Karena profesional. Ya, semakin yakin bahwa masjid ini milik Allah. Masjid ini adalah bukan milik takmir, maka cara yang dikelola dengan cara Allah, dana yang ada segera dikembalikan. Ini menjadi keyakinan saya, akhirnya Allah banyak membantu. Innang surullahi yang surkum wa yusabit. Tolong agama Allah, Allah pasti akan menolong. Dan saya baru merasakan kenikmatan jadi takmir masjid itu setelah berjalan pas pandemi. Semua sudah nggak boleh aktivitas, dibatasi, nggak boleh bergerak. Akhirnya mau nggak mau saya totalitas ngurus masjid. Setelah saya fokus ngurus masjid, saya banyak belajar ke Ustadz Jazir, Ustadz Salim Filah, tokoh-tokoh nasional. Semakin saya diajak keliling kemana-mana. Juga dulu Ustadz Jazir bilang, udah kamu itu lebih fokus ngurus masjid. Masalah dunia udahlah tinggalkan saja. Ini belum mau dulu. Kayak tadi saya menyampaikan belum berani keluar. Sama. Nah itu. Yang di rumah ngomel saat. Yang di rumah. Butuh waktu 3 tahun. Ketika pelan-pelan saya ngurangi aktivitas dan 2019 menyatakan saya mundur dari 2017 saya mundur dari direktur utama Geprek Group. Menyatakan diri. Istri belum sepakat. Nanti gimana masa depan anak-anak? Nanti gimana untuk kehidupan begitu? Masih pakai akal. Nah, sekarang Pak jam segini kok sudah pulang dari masjid, nggak serius yang ngurusi masjid. Jangan pulang sekalian. Jadi aman ya. Jam 3 malam saya sudah dibangunin. Pak, katanya takmir masjid. Jam segini kok belum ke masjid. Serius sekarang. Maka anak saya libatkan. Ini anak saya libatkan. Kamu belajar kuliah, jangan terlalu serius.
Rasulullah juga biasa-biasa nggak kuliah aja. dulu, biasa aja. Iya. Coba kamu berkhidmat ngurus masjid. Terus apa yang saya lakukan, Pak? Ikut saya keliling, rasakan apa getaran semangat hidup ini. Terus akhirnya 2 bulan ini dia berkhidmat, ngikutin saya, mandinya sebelum subuh. Saya sebelum subuh kan 2 tahun ini latihan mandi. Jadi menghadap Allah harus bersih, ganteng, baju yang terbaik. Anak saya sekarang ikut, mandinya sebelum subuh. Terus apa lagi Pak yang saya lakukan? Kamu sebelum kuliah ngisi air masjid, ngisi galon masjid. Akhirnya ngikutin juga. Dan sekarang Masya Allah, sekarang sudah juz 12 ngaji ini. Jadi berhenti dimanapun ngaji gitu Mas Lutfi. Jadi cinta ke Quran. Nah ini memang cara saya untuk menularkan energi saya kepada anak saya. Kamu gak usah khawatir masa depan kamu. Nanti Allah yang akan beresin. Makmurkan masjid, hidupi masjid. Engkau akan dimakmurkan Allah, engkau akan dicukupi sama Allah. Nah ini nyetrum, nah ini sudah ikut kan sekarang ya, sudah ikut dan Alhamdulillah totalitas untuk berdakwah. Ada sekitar 20 orang yang model kayak gini. Dan sekarang memang totalitas hidupnya untuk berkhidmat ke masjid. Terus tinggalnya di masjid? Tinggalnya seringnya di masjid. Kasih makan di masjid, dikasih gaji. Maka anak saya ketika ibadahnya bagus, ya sore setoran hafalan, ya pelan-pelan belum bisa maksimal, saya lebih bahagia dan bangga daripada nanti melejit secara akademis, tapi nanti malah korupsi, ya tiba-tiba kaya dengan mobil Rubicon tapi nggak jelas, lebih sedih. Oh, mesti paham deh. Ngomel pajak lagi. Ngomel pajak lagi. Aduh, Rubicon lagi nih. Ya artinya setelah saya jalanin ini, ketenangan batin, kebahagiaan hidup yang sebenarnya, tingkat kepasrahan yang sudah tidak ada kekhawatiran itu ketika saya ngurus masjid. Bener hadir, jadi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak ada kegelisahan, ya tenang aja, gitu, ngalir aja, dan masya Allah, Allah akhirnya memberikan kemudahan semua apa yang saya jalani. Nah ini saya bisa merasakan para kiai, para guru-guru, orang-orang hebat yang senantiasa berkhidmat dalam mengurus umat itu, kenapa hidupnya terlalu dicukupkan sama Allah. Ya kiai itu pesantrennya besar-besar. Para pengajar-pengajar itu hidupnya selalu dicukupi sama Allah. Saya baru merasakan di situ. Maka di surat At-Tolaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Satu, siapa yang takwa dikasih solusi, dikasih jalan keluar. Siapa yang tawakal, rezekinya dapat yang tidak disangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal, hidupnya dicukupkan sama Allah. Kalau pengen solusi yang tidak disangka-sangka, rezeki yang tidak diduga-duga, dan hidupnya dicukupi, tawakallah. Maka berkhidmat ke masjid ini adalah salah satu jalan untuk kita bertawakal kepada Allah. Motivasi mahal kalau ini ya. Minum. Ustaz, mau nanya nih Ustaz. Tadi kan disampaikan tuh program salah satunya untuk masjid itu makan siang gratis, ya kan? Kira-kira selain makan siang gratis, ada nggak program lain yang bisa menarik jamaah selain makan siang? Itu lakukan dulu, baru nanti saya jawab berikutnya. Ini belum dijalankan, nanti malah bingung. Saya pikir ada alternatif lain yang kira-kira kosnya itu lebih ringan. Enggak, ini kan Bapak belum melakukan tapi sudah pesimis dulu. Iya, saya menggunakan 3J. Otomatis kan harus ada modal dulu kan untuk ngasih langsung. Lakukan, ya, rekam, share ke teman-teman. Viralkan. Ya. Viralkan. Lakukan, rekam, viralkan. Jadi kuncinya viral ya. Viralkan ini kan ke teman-teman, tolong dong bantu masjid saya ini ngasih makan orang-orang yang ada di mau ngikut berapa. Beras dong, lauk dong, uang dong. Yakin Allah menghadirkan, pasti. Muhammadiyah itu berdiri ketika pertama kali Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1912 itu apa? Ngasih makan fakir miskin, menjalankan surat Al-Ma'un. Perhatikanlah orang-orang miskin, berikanlah makan. Dari ayat ini saja, sekarang Muhammadiyah itu begitu besar.
punya TK, SD, SMP, perguruan tinggi dan asetnya triliunan. Hanya menjalankan surat Al-Maun awalnya. Saya menjalankan surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Jadi pemakmur masjid itu yakin beriman pada Allah, beriman adanya hari akhir, senantiasa sholat dan senantiasa zakat. Yakini ayat ini, Masya Allah, saya sekarang diperjalankan sama Allah. Jadi sebetulnya Al-Quran itu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Satu ayat dijalankan saja, itu bisa menyelesaikan semua persoalan kehidupan. Itu ya Mas Luki. Bungkus. Senggol dong. Jadi ini tadi masih menggunakan logika, duitnya dari mana? Coba jalankan dulu, direkam, contoh ya cara saya. Pas makan, di video, share. Nanti sampaikan ke masjid-masjid pemberdaya, nanti banyak yang datang. Allah tahu akan kebutuhan masjid sini itu berapa. Lah Al-Falah loh cuma 12 juta. Tapi kenapa sama Allah sekarang digelontorkan sampai 500 juta? Karena memang programnya butuh segitu. Gitu. Kalau bahasa kami 3J. Jebret, jebret, jebret. Eksekusi, eksekusi, jalankan. Niat, yakin, niat, tekad, nekat. Nah, kayak di Solo itu ada namanya bis Sumber Kencono. Itu terkenal ugal-ugalan, ngebut terus. Ya tahu kan Pak? Itu kalau ngambil nggak peduli, ambil kanan semuanya langsung minggir semua. Maka semakin yakin ambil kanan bel semua pasti akan sampai tujuan. Kalau selama yang lain pasti minggir. ngeri juga ini sumur. Yakin, insya Allah. Katanya kalau untuk niatnya Allah jangan berhenti dan takut akan omongan manusia. Ini kan bisikan setan tadi. Duitnya dari mana? Allah itu maha kaya. Nah, saya yakin, ya ini mungkin penutup dari cerita. Pak Jajir itu 2-3 tahun yang lalu, Masjid Jogokaryan sebelah timur itu ada rumah putih. Sering diceritakan. Tanah tersebut akan diberi rumah sakit Siloam. Akan didirikan rumah sakit di dekatnya Masjid Jogokaryan. Pak Jajir dengar ini langsung berpikir jangan sampai aset dan tanah Jogokaryan dibeli oleh orang asing. Masjid harus segera mengambil alih. Pak Jajir nemuin pemiliknya dan tanya, masjid akan membeli tanah tersebut luasnya 1000 meter, harganya berapa? 15 miliar 500. Yang punya tanah nanya, lah masjid apa punya duit? Dijawab sama Pak Kiai Jajir, masjid itu miliknya Allah, sang pemilik langit dan bumi. Kalau hanya beli 15 miliar 500, insya Allah bisa. Oh, yakin. Pulang, nulis WA ke belas seluruh warga Masjid Jogokaryan. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah Masjid Jogokaryan akan segera beli tanah seluas 1000 meter dengan harga 15 miliar 500 dan hanya dikasih waktu 1 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah punya modal 50% niat dan 50% doa. Ya. Ini belum ada duitnya. Semua warga amin, amin, amin. Sampai hari ke-15 belum ada yang bayar. Waktunya tinggal 15 hari. Masya Allah, akhirnya Allah perjalankan. Di hari ke-21 ditelepon sama YDSF. Pak Kiai Jajir, apakah bisa ke Surabaya? Oh siap. Bisa diundang sama YDSF untuk membicarakan masalah tanah di Jogokaryan. Oh iya. Berangkat ke sana. Pak Jajir tadinya kan mau pinjem bank, tapi waktunya nggak keburu. Kalau tinggal 15 hari, ngurus administrasi dan sebagainya. YDSF ngambil langkah, tidak bisa minjemin duit, namun di hari ke-21 ini dibayar tunai sama yayasan YDSF Surabaya. Indonesia Sosial Al-Falah ya. Al-Falah itu. Dan sekarang sudah dibeli. Yakin. Jadi dengan tadi kan masalah makan, ini masalah 15 miliar, waktunya hanya 1 bulan. Di Surabaya ya saya. YDSF. YDSF. Nah, yang ada di Al-Falah. Dana sosial Tapi sekarang udah misah Pak. Udah mandiri sendiri-sendiri. Udah yang bikin sekolahan, ada yang di Malang dan sebagainya. sering
nyari dana kantor. Iya, iya, iya. Lahirnya dari dulu dari situ. Gitu, Bapak. Ya, satu lagi Pak Ustadz. Ini kan terkait pembangunan masjid itu terkait dengan sumber daya manusianya nih. Terkadang dia orangnya itu udah semangat, ya kan? Cuma kadang waktu ketika ada masalah ekonomi, masalah keluarga, ini semangatnya jadi melempem lagi. Kira-kira apa kiat atau triknya nih biar semangatnya itu selalu membara? Gitu, Ustadz. Bagi kami untuk pengurus masjid yang penting cukup, makan cukup, biaya sekolah anak cukup, tempat tinggal ada. Ini resep yang kami lakukan terhadap para pengurus Masjid Al-Falah. Ya kayak ini sudah mau beli rumah di Gria Ahmad Dahlan. Dan insya Allah nanti tinggal di situ, dikasih masjid di situ, ngurus umat di situ. Pak Lutfi dulunya HRD-nya Hotel Santika. Berani ya? Istrinya udah ada. Siapa ini? Dari proses pencarian. Yang penting rumahnya disiapkan dulu ya, memantaskan diri, tinggal cari isinya. Pak Lutfi itu, bukan Lutfi ini, Lutfi Orbani orang Kalimantan, melihat Al-Falah makmur, tergetar hatinya, akhirnya dia pengen berkhidmat ke masjid dan keluar dari Hotel Santika. Kenapa keluar dari Hotel Santika? Katanya saya itu nggak tenang, Pak. Karena yang nginep di Hotel Santika itu saya nggak tahu antara suami istri jelas atau tidak. Mungkin saya ikut andil untuk berbuat maksiat. Daripada saya nggak tenang, Pak, saya berhenti dari Hotel Santika. Dan sekarang Direktur Al-Falah. Ya ketemu, tahu kan ya? Pak Saya pengajuan pemberhentian. Mengundurkan diri, mobil punya Innova dan sebagainya habis semua, rumah nggak punya dan akhirnya ngontrak di Mojo 1 tahun 10 juta. Dan tinggal di situ, keluarganya tenang semua. Dan sekarang full total, mulai sebelum subuh pulang jam 9 malam berkhidmat di masjid. Katanya, Pak, hati saya lebih tenang daripada dulu duit saya banyak, tapi hati nggak tenang. Ini pengalaman Pak Lutfi. Ustadz Lutfan sama lulusan Lipia, pinter secara agama. Waktu awal-awal saya rekrut jadi imam juga sama seperti ini. Nanti masa depan saya bagaimana, ekonomi saya bagaimana. Nah, ini masih transaksional, masalah ketakutan nanti makannya bagaimana. Nah, rezeki adalah, ini rezeki level keempat, karena hanya berpikir rezeki itu gaji. Padahal gaji itu bagian kecil daripada rezeki. Saya yakinkan, Ustadz Lutfan dan sebagainya, alhamdulillah berkhidmat 2016, kemarin dapat tanah 1.700, bayarnya sak punyanya duit. Jadi belum punya duit, belum bayar. Rumah, tanah silahkan dipakai. Supaya dia mantap, akhirnya saya bikinkan istrinya untuk bikin minuman segar, jamu, kunir asem, cair kenco dan sebagainya. Dan sekarang pendapatannya dari situ saya sudah lebih dari 5 juta. Dapat gaji juga lumayan. Ya, pendapatannya mungkin sekarang lebih dari 10 juta ya sekarang. Jadi memang butuh keyakinan, butuh keberanian. Hambatan biasa, halangan biasa, rintangan biasa. Tapi kalau kita pengen melejit, harus berani mengambil sikap. Pasti halangan, rintangan itu akan bisa kita lewati. Maka saya sering belajar sama Pak Jamil Al-Zaini, hidup ini harus munculkan hiu kecil dalam hidup kita. Apa sih hiu kecil itu? Hiu kecil adalah tantangan-tantangan hidup. Jadi orang Jepang itu, sekarang lautnya kan di pinggir sudah nggak banyak ikan. Akhirnya cari ikannya di tengah laut. Di tengah laut dapat ikannya, taruh di kapal, di bawah sudah banyak yang mati. Akhirnya ikannya murah. Dia berpikir lagi, gimana supaya ikan ini bisa lebih baik gitu. Akhirnya disimpan bikin freezer besar di kapal itu. Disimpan beku, orang Jepang nggak senang. Akhirnya apa? Cari ikan yang hidup ditaruh, dikasih kolam yang besar. Sama ketika sampai laut di tepi, akhirnya banyak ikannya yang sudah mati. Akhirnya sang nelayan ini cari ikannya apa? Cari ikan yang gede dulu, hiu kecil. Dapat ikan, masukkan, dapat ikan, masukkan, dapat ikan, masukkan. Ikan-ikan yang kecil tadi kan dimakan ikan hiu. Akhirnya dia lari terus. Maka ikan tadi sampai di daratan sehat semua karena dikejar oleh ikan hiu. Maka hadirkan ikan hiu dalam hidup Anda.
Cari dulu. Ntar ke Muara Karang. Artinya hadirkan tantangan hidup kita supaya kita itu greget, semangat, bergairah. Ini tambah mahal ini ya. Panas ini. Yang orang-orangnya rekrutmen. Iya, yang ngelola kita rekrutmen. Diumumkan dibutuhkan imam masjid Raya Al-Falah dengan minimal hafal 15 juz tahun 2010 dengan gaji 3 kali UMR. Yang daftar transparan. Semua duit nggak ada yang dipegang oleh takmir, dipegang oleh lembaga keuangan Lajismu. Nah, kalau di sana Lajismu, pokoknya bisa Basnas, bisa dompet duafa atau apapun. Biar kita profesional, transparan, profesional, kompeten. Kalau kita urus sendiri, waktu sisa, tenaga sisa, ya nggak bisa maksimal. Apapun kalau nggak serius ya nggak jadi. Maka harus fokus dan serius. Nggak bisa sambil. Ya mungkin yang nggak bisa sambilan berarti ngangkat orang untuk bisa serius. Itu namanya ya profesional lah, mendekatin profesional. Gitu. Darussalam 50 orang pegawainya. 50 atau 100 saya nggak tahu, banyak rasanya. Digaji semua. Imamnya 7 juta sana gajinya. Ya sekitar 7 juta. Jadi di bawah, di atas UMR. Gitu Pak. Ya, ini butuh nyali saja sih Pak. Ada. Nanti kita bantu ada formatnya bisa. Membuat semangat frekuensinya sama semua. Sering rapat seminggu kami 2 kali. Sering ketemu kayak gini kan menular energinya. Rapatnya pakai makan-makan nggak Ustaz? Di restoran kan? Oh di restoran Pak Ari, jangan salah. Kalau gorengan nggak produktif itu. Harus yang ada proteinnya supaya cerdas. Nggak bisa mikir gorengan. Harus ada proteinnya semakin encer. Gitu. Biasa tengah Ramadan. Penjempongan Jono. Apa? Bumen. Bumen. Itu. Awal-awal juga masa duit infak untuk makan-makan gimana sih nggak enak gitu ya. Tapi semakin banyak terobosan hal pemikiran baru, semakin banyak masjid itu programnya bagus-bagus. Karena seneng, happy gitu loh. Bukan rapat itu di masjid, gorengan ya, air mineral, ya nggak cerdas itu. Nah nanti lama-lama itu sudah nggak pakai uang infak, ada yang bayarin pengusaha-pengusaha. Ya siapa yang mau membiayai rapat takmir ini, ya banyak yang biayai. Memang butuh waktu, butuh proses. Gitu, cukup ya. Udah nanti kalau banyak-banyak malah bingung ya. Yang penting dimulai saja. Niat. Niat, tekad, nekat. Bismillah. Untuk kebaikan nggak usah khawatir. Pasti ada jalan. Rasulullah aja yang Nabi diuji sama Allah berkali-kali. Diusir dari Mekah pindah ke Taif, di Taif dilemparin. Akhirnya balik lagi dan akhirnya hijrah ke Madinah. Nabi diuji semua. Hidup kita pasti diuji. Berani mundur dari pegawai mungkin kerjaan yang sudah mapan ya, pasti diuji. Saya butuh waktu 8 tahun. Istri saya kena vertigo 2 tahun. Tensi saya naik 180, saya pernah digotong sampai ke rumah sakit menghadapi debt collector. Jadi ya kalau berani sampai tensi naik, istri vertigo ya itu salah satu akan melejit hidupnya gitu ya. Istri saya 2 tahun
Ya, ini udah bersih. Pagi-pagi dok. Jadi saya panik. Wajarnya sangar, tatoan, orang Ambon. Gimana nih, utang nggak dibayar, kapan diselesaikan? Pakai kartu kredit saya dulu. Setiap pagi saya harus ngasih 500.000 baru balik. Pak Kos, besok minggu saya datang lagi. Minta lagi. Duit saya hilang hanya untuk bayarin kayak gitu. Saya depresi berat. Istri sampai takut nggak berani keluar. Dijual lagi. Terus akhirnya saya jual rumah saya, mobil saya, pabrik saya jual dan masih punya hutang. Dan akhirnya saya pindah ke Sragen. Memang hutang itu tabiatnya hidup nggak tenang. Maka sampai depresi. Sampai istri saya itu saya di Palembang, Pak, mama jatuh di kasur, mutah, pusing muter. Karena tidak bisa menerima kenyataan hidup, tertekan luar biasa. Belanja ke pasar sayur itu 2 minggu nggak berani keluar dari itu. Malu sama tetangga. Tadinya mobil saya kan 11, tiba-tiba habis total. Pabrik disita. Saya punya pabrik roti. Rumah disita, mobil habis. Anak saya tanya, mobilnya kemana Pak? Lagi disewa sama teman, padahal sudah saya jual habis. Akhirnya saya merintis dari bawah. Saya ke Kalimantan, ke Pekanbaru, ke Aceh menjadi trainer, nggak cocok. Akhirnya saya ditelepon sama teman saya. Pak Kos nanti gimana bisnisnya? Luar biasa gitu, padahal dalam kondisi nggak punya apa-apa. Semangat ini yang saya, ya ini kan untuk nutupin supaya orang punya persepsi ternyata kita masih punya sikap mental yang semangat. Akhirnya saya pulang ke Sragen, ketemu Pak Dodok Sartono. Ya udah, kelihatannya hidupmu lagi berat, lebih baik kamu balik ke Sragen lagi. Saya modalin 25 juta bulan Oktober tahun 2010. Saya mencoba jualan ayam lagi, istri saya masih di Bogor. Saya cari ayam, nyuci ayam, saya bumbuin sendiri, saya jual sendiri selama hampir 1 tahun. Istri saya telepon, gimana jualan di Sragen? Alhamdulillah bisa jual 10 ekor, 30 ekor, dan ketika 50 ekor saya ajak istri saya pulang ke Sragen, rumah saya jual semua dan saya memulai dari nol lagi. Tahun 2010 itu saya sepeda federal aja nggak bisa beli. Akhirnya sama Pak Dodok, udah kamu rintis di sini bareng-bareng sama saya. Setahun itu Pak Dodok nggak ngambil keuntungan sama sekali. Semua hasilnya kasihkan saya untuk saya bisa menopang hidup selama 1 tahun. Baru saya setahun di sana, istri saya ajak boyongan ke Sragen, saya angkut pakai truk, cari rumah di Sragen. Baru merintis truk 2010, 2013 sudah kelihatan mapan, saya sudah bisa beli motor Vario merah. Bisa gitu, 2014 sudah bisa beli Innova. 2000 itu sudah 2 cabang. Diangkat jadi takmir masjid jadi 12 cabang. Terus harus fokus kursi masjid jadi 50 cabang. Geprek itu. Dan saya menyatakan berhenti dari dunia ngurusin ayam. Saya menyatakan diri, sekarang masih 33 cabang dengan karyawan kurang lebih 200 orang. Tapi saya sudah nggak ngurusin sama sekali. Dia berpartner sama saya. Jadi semua aset itu miliknya berdua. Tanah, kantor, semua itu sama Pak Dodok. Pak Dodok modalin 25 juta. Saya punya skill, punya jiwa bisnis. Pak Dodok itu kepala sekolah. Akhirnya ketemu sama saya, sekarang pembisnis yang ada. Akhirnya bareng-bareng, ya udah. Sekarang hidup kita untuk berkhidmat, untuk dakwah. Sekarang Pak Dodok menjadi Sekjen Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah. Dan saya sekarang ditunjuk menjadi pembina Masjid Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Jadi hidup saya sekarang sudah, ya artinya kalau mau ngejar materi nggak ada habisnya. Kayak kendaraan yang saya bawa ini belum saya bayar Pak. Ini kan saya dapat Innova dari Bali. Saya setiap tahun itu motong sapi kurang lebih ya habis kurang lebih tahun kemarin 7 miliar. Tahun ini sekitar 8 miliar. Ya, teman saya yang jualan sapi ini kan pedagang mobil juga. Teman saya bilang, Pak Kus itu dibantu, dia pendakwah, mobilnya biar dipakai untuk dakwah. Setiap putaran roda nanti dapat amal jariah. Pulang dari Bali, menjelang puasa, betul Pak Kus rumahnya di mana? Sragen. Saya minta alamat, dikirim Innova. Ini baru saya bawa seminggu ini Pak. Ini kalau suruh beli 345 juta. Tapi Allah ngasih rezeki yang tak terduga-duga.
Jadi mobil nggak harus beli. Ini nyata. Saya juga sebetulnya mobil cukup yang biasa saya pakai itu Captiva itu. Tapi Mas Amir, kamu butuh kenyamanan, butuh dakwah yang lebih jangkauan luas. Ya, udah Mas Adi aja dikirim. Saya nggak punya duit untuk bayar itu sekian saat ini. Saya itu pendakwah gitu. Nggak usah dibayar, pokoknya sampean tenang saja. Kalau sudah punya duit bayar saja. Ya udah saya pakai aja. Jadi saya kaget. Oh, kondisi kayak gini malah ganti mobil bla bla bla. Ini mobil dakwah. Ini kisah nyata baru terjadi seminggu yang lalu menjelang puasa. Ayat Allah tadi nyata dan hadir pada diri saya. Ketika saya diundang untuk roadshow ini ya bismillah, insya Allah saya berangkat. Ada yang WA, Pak Kus harus dibayar berapa? Enggak harus dibayar. Kalau ada duit kasih transport, kalau enggak apa-apa. Tadi kan di Batang juga tanya, harus ngasih bayaran Pak Kus berapa? Udah sambil lewat saja. Bismillah saja. Bantu agama Allah, hidup kita dibantu sama Allah. Tapi ini butuh perjuangan, butuh keyakinan, dan butuh sandaran keyakinan yang luar biasa. Ya sekarang hotel gratis semua. Ya, makan dibiayai semua. Ya udah tinggal jalan aja, yang penting sehat ya. Nah, itu gambaran yang saya ceritakan, yang saya rasakan saat ini. Seminar 10 juta nah, ini 10 juta tapi nggak usah bayar nanti. Ya saya bicara kayak gini diundang di Majalengka itu ya 9 juta, 18 juta. Ada yang bayar, ada yang enggak. Bagi saya sih ilmu yang bisa saya ceritakan saya share. Bagi saya rezeki tidak hanya di satu tempat, tapi bisa di mana-mana. Napas saja rezeki, oksigen rezeki, paru-paru rezeki, kaki rezeki, semua pemikiran rezeki. Maka saya share lah semua yang bisa saya. Iya, ini baru di PP. Saya ditunjuk sama Pak Haidar Nasir. Melihat Al-Falah sangat menginspirasi, banyak orang-orang berkunjung sehingga PP Muhammadiyah membentuk lembaga pembinaan masjid Muhammadiyah Indonesia. Karena orang-orang Muhammadiyah itu kan nggak begitu dekat dengan ibadah masjid gitu ya. Pas rapat gitu, alah kok rapat sholat kok tepat waktu kayak agama baru saja. Guyonnya gitu. Nah saya supaya mengajak Muhammadiyah ini kan tidak hanya fokus di rumah sakit dan pendidikan, tapi saatnya aset-aset masjid ini untuk diberdayakan untuk bisa memberikan inspirasi dan menyelesaikan semua permasalahan umat. Baru ini Pak, saya ditelepon sama PP, Pak Kus, mohon bantuannya, pemikirannya, mungkin skillnya untuk bisa membantu masjid-masjid Muhammadiyah di Indonesia. Nah besok akan saya canangkan setiap kabupaten akan diinstal masjid seperti Al-Falah satu-satu. Dibiayai sama Al-Aziz, imamnya digaji, marbotnya digaji, semuanya didorong per kabupaten satu masjid. Nah besok saya minta dana, kemarin dianggarkan 1,8 miliar. Kalau boleh masukan untuk Muhammadiyah, iya. kalau bisa masjid-masjid jangan terlalu menutup. Siap. Dan makanya nanti seperti Al-Falah kan, saya di Al-Falah itu kan saya rangkul Salafi, MTA, NU, saya rangkul semua. Kadang sholatnya tarwih 22, kadang 44, kadang kunut. Saya hanya ingin mencoba, walaupun saya dapat kritikan pedas dari teman-teman Muhammadiyah. Kita harus terbuka. Walaupun kita sudah mencanangkan amaliyahnya adalah Muhammadiyah, tapi ketika ada dari lain itu bisa masuk ke masjid Muhammadiyah, ya kita rangkul. Kemarin kan imam besarnya Istiqlal ke Al-Falah ber-17. Pak Kus mohon izin, saya besok pengen imam di Masjid Raya Al-Falah. Oh iya siap. Ini saya nginep di Hotel Alila. Tapi saya izin ya pakai kunut. Oke. Nah, gitu. Jadi sebelum sholat subuh dilaksanakan pada seluruh jamaah, ini biasanya nggak kunut, tapi hari ini hadir imam besar Istiqlal, nanti pakai kunut. Yes. Jadi fleksibel. Jadi orang itu nggak takut terhadap satu ormas yang merasa dirinya paling benar. Mengklaim begitu. Pak almarhum Sukino saya minta khotib 2 kali. MTA. Kos Nadi ini gimana sih? Masjid Muhammadiyah, orang MTA diajak masuk di situ. Salafi, Ustadz Syafiq Basalama, tokoh-tokoh Salafi dikasih panggung awal-awal. Loh kan dia kebenaran yang dibawa.
dan tidak menyimpang. Ya, Ustaz Khalid Basalamah yang saya dapat tekanan ketika ngundang Felixio. Wah, itu banser datang banyak banget. Ya, saya tertekan juga dipanggil sama Polda itu ya waktu itu. Ya artinya ini karena isi materinya. Iya. Jawabannya. Iya, RBI dan sebagainya. Ya udahlah. Saya kira nggak begitu keras-keras lah yang kita lakukan, berdamai saja. Ini pengalaman dinamika dakwah. Ya harus fleksibel, harus bisa merangkul semuanya. Termasuk dari sana itu kiai-kiai dari Wali Songo kan yang Seragen itu kan yang terkenal pondok Wali Songo kan pondok NU sering kita undang. Dan teman-teman anak-anak muda itu rata-rata kalau di Masjid Raya itu malah bukan orang Muhammadiyah Pak, orang NU. Saya itu NU nekek Pak. Ini NU, tahlilan, yasinan, jago. Tapi bagi saya, ayo masuk ngisi Masjid Muhammadiyah. Ya, ini kalau disobek sedikit tulisannya NU. Kalau orang tuanya memang ya fanatik banget, tapi sekarang orang tuanya sudah fleksibel. Ya karena berkhidmat. Jadi sudah nggak ada benturan lagi antara NU Muhammadiyah, harus bersatu. Maka Profesor Agus Purwanto menginisiasi bikin pesantren sains di Seragen, Trensen, dan bersama dengan almarhum Gus Wahid, adanya Gus Dur, itu juga bikin pesantren sains. Jadi antara Muhammadiyah Insya Allah akan bersatu. Sudah saatnya lah, sudah nggak usah saling serang dan lain sebagainya. Terima kasih, sudah malam. Nanti jam 2 saya harus berangkat ke Pondok Gede untuk pindah masjid ke sana. Insya Allah mohon doanya, dan saya doakan juga yang di sini juga senantiasa istiqomah dalam memakmurkan masjid. Prioritaskan masjid, sering sujud di masjid. Insya Allah besok di akhirat banyak pembela-pembela yang akan berbicara, bersaksi bahwa kita senantiasa sering sujud di masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.